Ya, selamat pagi, siang, dan malam, kapanpun Anda menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya, Irsyad Fadilah, dengan NPM 2206083363 dari kelas SDMA, Sistem Informasi Sumber Daya Manusia, akan membahas mengenai proses rekrutmen dari ODO 16. Jadi kan sebelumnya ya, di video saya sebelumnya kita sudah membahas nih gimana caranya kita membuat users, employees, departments, dan juga job description, yaitu dibuat secara manual ataupun dengan cara import master data. Kita mengimport data yang sudah kita buat dari Excel berbentuk SLX atau CSV. Oke, dan juga kita udah menyusun gimana caranya struktur organisasi ini terstruktur dengan baik. Jadi kan kita bisa meng-assign manajer dan lain-lain. Akhirnya kita bisa dapat struktur organisasinya. Itu kita recap sedikit dari video sebelumnya atau di lab sebelumnya. Pada saat ini kita akan membahas mengenai rekrutmen sendiri dari ODU 16. Pertama, kita langsung masuk ke tahapannya. Sebelum kita masuk ke proses rekrutmen, kita harus menyiapkan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama seperti mengaktifkan modul rekrutmen sendiri. Nah, pada default-nya Odoo 16 sudah menginstal modul rekrutmen di lokal. Seperti yang kita lihat di sini, saya tidak perlu menginstal lagi karena di Odoo 16 memang sudah terinstall. Tapi kalian perlu memastikan bahwa modul rekrutmen ini harus sudah terinstall sebelum kita melakukan tahapan-tahapannya. Kalau kita lihat di sini, kita cari by search Navbar, modulnya rekrutmen. Nah, kayak kalau di sini kan kita bisa lihat ya, kayak modul rekrutmen sendiri itu sudah terinstall dengan baik. Oke, kita mungkin lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu ya login sebagai manajer HR. Di sini manajer HR kan namanya Hana. Manajer HR ini kita masuk ke halaman employees, terus ke configuration di atas ini, dan lalu ke job position. Di job position ini kita buat job position baru, yaitu Manager Accounting and Finance. Kita tambahkan NPM sesuai dengan ketentuannya. Di sini juga kita isi data job position ini, itu sesuai yang kita mau dan sesuai ketentuannya. Di sini juga ada recruiternya, yaitu Senior Accountant, yaitu Atala. Dan ini seluruhnya yaitu data dari job position itu sendiri. Dan targetnya satu employee saja. Kemudian di sini ada job summary-nya, itu ketentuannya yang diperlukan untuk kita menerima employees itu sendiri di job position ini. Kita lanjut selanjutnya, yaitu setelah kita berhasil membuat job position tadi, Manager, Accounting, and Finance, kita masuk ke tahap menambahkan applicants. Kita mulai menambahkan applicants yang akan melamar pekerjaannya ke job position yang udah kita buat tadi. Nah, saat ini kan datanya masih kosong ya, datanya masih kosong di Manager Accounting and Finance applied job, jadi belum ada yang apply. Nah, di sini kita buat new, lalu lanjut, isinya seperti ini. Buat satu-satu, jadi setiap kita buat new, kita membuat satu aplikan, kalau mau buat lagi, klik new lagi. Nah, ini contohnya datanya ketika kita sudah membuat applicants. Di sini ketentuannya udah kita sesuaikan dengan yang diinginkan. Harus diisi semua, expected salary semuanya, dan juga application summary, di sini deskripsinya, dan ini semuanya deh, pokoknya email, phone, mobile, LinkedIn profile, degree, ini harus lengkap. Ini data untuk aplikan keduanya, sama juga harus lengkap. Kita lanjut ke tampilan job applicant. Ketika kita sudah membuat aplikan itu sendiri, akan di sini tahap pertama kan initial qualification. Jadi kita lihat dulu sebelum kita masuk ke tahap interview. Nah, kalau mereka lolos, mereka akan lanjut ke tahap interview. Nah, ini tampilannya seperti ini. Job job apply-nya seperti ini. Nah, di sini juga terlihat ya, kalau misalkan kalian sudah mempunyai 2 applicants di sini,
job position itu terlihat applications-nya 2 di sini, bahwa sudah ada 2 orang yang apply. Oke, kedua pela kedua pelamar berhasil, lolos ke tahap screening, berhasil screening, by berkas, mereka sudah lolos ke tahap screening. Di sini kita lihat ya, kalau udah lolos kita drag aja langsung aplikannya itu ke first interview. Nah, kita pindahin aja, kita tarik ini ke first interview. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap interviewnya. Di sini kita mulai ganti akun lagi, kita berperan sebagai staff recruiter atau kita namakan di sini Haru. Kita di sini buat jadwalnya, jadwal untuk melakukan interviewnya. Di sini kita asumsikan kan, jadwal interviewnya itu di saat hari lab ini dilaksanakan gitu, 19 September dan durasinya 30 menit. Ini kita sesuaikan dengan ketentuan yang diinginkan aja. Di sini kita lihat ketika kita pengen ngebuat atau, menjadwalkan meeting-nya, di sini kan ada lambang kalender. Di sini kita pencet aja, nanti langsung diisi datanya seperti ini. Nah, sesuai ketentuan juga, tinggal diisi aja, data-datanya aplikan 1, aplikan 2, harus isi semua supaya jelas. Karena di sini untuk, intinya menjalankan meeting untuk first interview, dan ini secara online. Oke, ini yang kedua juga sama persis dihadiri oleh, applier dan juga manajer HR. Intinya yang pertama ini first interview, kita interview dengan manajer HR. Oke, asumsi pelamar keduanya diterima dan lolos tahap first interview. Nah, di situ kita, mark as done ya, mark as done first interview ini, dan lalu klik done dengan feedback yang kita berikan ini. Berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Sehingga nanti di message-nya akan ada, output seperti ini. Di sini output-nya bahwa mereka berdua berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Di sini kan intinya first interview, interview HR, dan juga tes psikologi oleh manajer HR. Sekian sudah selesai, first interview, kita lanjut ke second interview. Second interview ini kita interview dengan senior akuntan dan juga manajer HR, bahwa kita, interview ke tahap yang lebih advance ya. Jadi yang pertama ya kita drag aja langsung ke tahap second interview ini, aplikannya kita drag, lanjut kita isi user details-nya sesuai yang diinginkan. Durasinya di sini lebih panjang karena lebih advance, 1 jam. Reminder-nya pun juga 3 jam sebelumnya, lalu dilaksanakan dengan online juga. Nah, di sini kita bisa lihat attendees-nya ada applier itu sendiri dan juga, senior akuntan dan juga manajer HR kan. Di sini kan konteksnya manajer accounting and finance, makanya senior akuntan yang merekrut. Oke, ini yang aplikan 2 juga sama, intinya di sini kita interview user ya, interview user mana lebih advance. Nah, asumsi, aplikan 1 itu tidak lolos by interview-nya. Di sini kita sama juga mark as done, tapi untuk yang aplikan 1 kita mark as done dengan feedback tidak berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Sedangkan aplikan 2 lolos. Nah, setelah itu kita harus buat, reviews reason untuk kita, ibaratnya kita reject lah, kita reject, aplikan ini bahwa dia tidak diterima gitu. Kita buat, kita ke bagian rekrutmen, di sini kita langsung klik new aja untuk reviews reason, nanti buat seperti ini ya, intinya kita ngebuat alasan untuk kita menolak dia. Nanti setelah itu kita balik lagi ke tahap aplikan tadi dan, klik aplikan 1 yang sudah ditolak. Sekarang, klik reviews yang ada di kiri atas. Klik reviews yang ada di kiri atas, lalu kita pilih alasannya, reason-nya kita pilih tadi yang udah kita buat, lalu send email atau tidak itu terserah kalian, email template-nya reviews. Lalu ketika kita klik reviews, di sini sudah tertampil bahwa aplikan ini sudah ditolak atau reviews. Nah, mungkin sekian 2 tahap interview setelah kita melakukan, screening ya.
dilanjut dengan, kontrak proposal atau kita sudah mulai mengontrak dan sudah menerima nih, udah melalui screening, udah melalui interview, kita masuk ke tahap kontrak. Nah, di sini kasusnya kan, eee, pelamar 2 atau aplikan 2 ini berhasil, melewati wawancara user dan wawancara by HR. Di sini, wawancara 2 ini masuk ke tahap akhir yaitu offering, di mana kita membicarakan mengenai kontrak dan juga gaji-gajinya. Kalau kita lihat di sini kan, sebagai manajer AHR, kita ini perlu mengubah proposal salary-nya. Kasusnya di sini kita anggap bahwa yang diajukan 22 juta ini lebih atau terlalu mahal. Nah, makanya di sini kita berperan sebagai manajer HR untuk, mengajukan tawaran untuk salary yang lebih, visible dan juga make sense untuk, bagi kita ya, bagi perusahaannya. Di sini kita asumsikan 20 juta kita pengen, dari 22 juta yang dia ajukan ekspektasinya. Sini tinggal langsung diisi aja proposal salary-nya, kita jangan lupa dulu, kita harus ganti dulu akunnya jadi akun manajer HR. Kita masuk kontrak proposal, pindahin ke tahap kontrak proposal, lalu ke proposal salary, masukin, mmm, nominal yang diinginkan oleh perusahaan atau manajer HR itu. Kita lanjut ke aplikan 2 di sini, ketika sudah setuju, maka, kita klik more di sini, lalu klik kontrak signed, bahwa kita sudah menyetujui, kontrak atau persetujuan yang dibuat antara, recruiter dan juga supplier. Di sini kita lihat ya, bahwa manajer accounting and finance, yaitu dengan akun applicant names ini sudah ter-hire ya, statusnya sudah, hired, dan di sini juga ada updates-nya ya, setiap ada change. Sini applicant 2 akan bergabung di perusahaan 1 bulan dari sekarang. Nah, manajer HR ini perlu membuat jadwal meeting lagi untuk meeting mengenai pengenalan lah mungkin. Sini kita buat meeting baru lagi, onboarding ya, untuk aplikan 2 sama seperti kita buat meeting pada interview tadi, persis tinggal isi datanya sesuai aja. Sini kita judulnya onboarding juga, disesuaikan saja tanggalnya, yaitu 1 bulan setelah lab ya, lab kita dilakukan. Kan di sini saya tulis 19 Oktober, karena lab dilakukan 19 September. Durasi 1 jam, yaitu deskripsinya pengenalan perusahaan. Kita lanjut ke, ya ini ya, buktinya kalau memang sudah terdaftar ya, tanggal 19 Oktober. Kita lanjut ke personal administration. Setelah berhasil ya, mendapatkan employee sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, nah jadi manajer HR ini perlu mendaftarkan aplikan 2 sebagai employee dari perusahaan PT kita. Nah, ini tinggal proses administrasi aja untuk kita mendaftarkan aplikan ini menjadi employee tetap. Caranya sama seperti kita buat employee pada lab sebelumnya. Sudah saya jelaskan juga di, video sebelumnya juga. Sini kita akan ke employees, kita buat new, disesuaikan aja, departemennya, job position-nya. Karena di sini accounting and finance, dia sebagai manajer accounting and finance, disesuaikan saja. Atasannya itu Atala, yaitu sebagai senior accountant. Nah, dalam kasus ini kita mempunyai, eee, sesuai dengan lab ya, ada kasus di mana setelah mengisi data karyawan, pimpinan perusahaannya ini menyatakan bahwa akan memecah departemennya. Yang tadinya departemen accounting and finance, jadi satu-satu, departemen accounting dan juga departemen finance. Nah, di sini kita solusinya adalah membuat ke bagian departemen di atas ini, kita buat departemen baru, departemen accounting, strip NPM di sini yang diminta ya dari lab. Setelah kita buat dengan nama ini, manajernya kan kita sendiri, itu manajer accounting and finance, departemen accounting sudah jadi dan kemudian, di bagian employees-nya itu bisa diubah juga job position-nya, manajer dari, departemennya diubah juga ke bukan accounting and finance lagi, tapi accounting and PM, karena udah ada departemen baru. Tinggal diubah aja. Nah, makanya buktinya seperti ini nih, ada departemen baru yang udah kita buat, accounting, dan kita sebagai manajer accounting and finance. Oke, mungkin sekian ya. Sudah jelas bahwa simpel sih kita melakukan, rekrutmen dari
employees yang meng-apply untuk suatu job position. Kita buat dari scratch job position, sampai akhirnya kita melihatkan proses aplikan mendaftar, juga sampai diterima. Ada tahap-tahapannya, interview sampai dari screening, interview, sampai, kontraknya, membahas kontraknya. Simple, mungkin hanya butuh, ketelitian saja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang sudah diberikan di lab. Jelaskan apa yang dimaksud field of evaluation di profil applicant. Mengapa hal ini penting? Jadi field evaluation ini, merupakan indikator visual yang digunakan oleh recruiter untuk menilai kualitas dan kecocokan pelamar itu ya. Biasanya berupa rating bintang, ya kita lihat tadi ya, ada rating di setiap employees, itu ada ratingnya berupa bintang. Sini memungkinkan recruiter untuk memberikan, penilaian secara cepat dan juga mudah. Mungkin misalnya 1 bintang untuk good, 2 bintang untuk very good, 3 bintang untuk excellence. Sistem penilaian ini penting tentunya karena membantu recruiter membandingkan pelamar secara lebih efisien, memberikan gambaran juga keseluruhan, mengenai potensi atau kinerja pelamar dengan cara yang mudah dipahami. Kalau kita lihat pertanyaan kedua, jelaskan field yang menghubungkan antara employee dan, proses rekrutmen. Di sini saat lamaran diterima kan muncul create employee ya, kita lihat di sini, ada di atas kiri, ini screenshot yang tadi ya ketika udah hire. Hal ini menghubungkan antara proses rekrutmen dengan employee, sehingga, mengurangi kesalahan dalam menginput data, dan memudahkan HR untuk mengisi data-data yang perlu ditambahkan saat proses pembuatan karyawan. Jadi, intinya ini tuh saling terhubung supaya ini mudah untuk input data dan lain-lain. Ini field ini nih, employee memang terhubung dengan, rekrutmen sendiri ya. Nah, kita kan merekrut employee. Oke, kita tahap ke soal terakhir yaitu, disuruh membuat ya kalau misalkan rekruter kita pelamarnya itu banyak ya, ratusan. Sini bisa nggak sih kita, mmm, mengurus atau mengelola ini secara, import master data ya. Kalau kita lihat di sini kan, mmm, yang pasti data itu sendiri kan harus ada dalam bentuk Excel ya, Excel atau CSV. Sini ada data karyawannya, itu sudah terpampang jelas, semua field, semua data itu sudah terisi dengan baik. Misalkan kita ada ratusan data, itu dari Excel, tinggal kita import aja, kita ke employee, kita ke job position-nya, kita ke application, import records, lalu upload, Excel-nya. Nah, contohnya seperti ini nih, saya sudah juga melakukannya. Di sini nggak saya import, tapi saya tes aja bahwa ini tuh sudah, sesuai dan dengan, data-data yang diinginkan. Di sini tidak ada konflik juga bahwa data, Excel yang sudah saya buat itu, kompatibel dan, sesuai dengan yang diminta untuk, data-data menjadi meng-apply job position ini. Nah, contohnya seperti ini, kalau kalian punya banyak data kan nggak mungkin satu-satu ya. Jadi by Excel, import master data secara otomatis akan masuk ke applicants. Nah, ini contoh master data saya ya, mungkin bisa dilihat, sebentar. Ya, seperti ini master data saya, ini semua field-nya itu harus disesuaikan. Nah ya, mungkin sekian tahapan, proses rekrutmen dari employees ke sebuah job position, yang bisa saya jelaskan di mana tahapnya itu, sangat mudah dan juga terstruktur dengan baik. Dengan proses yang terstruktur seperti ini tentunya akan meminimalisir kesalahan, membuat, proses rekrutmen menjadi efisien dengan UDU 16. Mungkin sekian tahapan proses rekrutmen UDU dari saya, Irsyad Fadilah. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga kepada yang sudah menonton. Thank you all.